Oke, sekarang kita akan belajar sedikit mengenai integral dan diferensial. Ya, kenapa di kinematika ada integral dan diferensial? Ya, gini. Integral dan diferensial. Ya, diferensial dulu deh. Nah, nanti secara khusus ini akan dipelajari di kelas 11 semester 2, ini kelas 12 semester 1. Nah, tetapi untuk di bab ini kita perlu mempelajari ini ya, dasarnya saja. Kenapa? Karena nanti banyak dipakai. Jadi gini, seperti kita ketahui kalau persamaan posisi ya diturunkan akan mendapatkan persamaan kecepatan, diturunkan mendapatkan persamaan percepatan, ya kan, hubungannya begini ya. Jadi kalau misalnya kita diketahui V ya, ditanya R, maka ini akan harus diintegralkan ya. Tapi kalau ditanyain A, ya udah didiferensialkan. Nah, begitu pula kalau diketahui R, ditanya V, tinggal diturunkan. Ditanya A, turunkan lagi, gitu ya. Nah, kalau diketahui A, ditanya V, diintegralkan. Ditanya R, integralkan lagi, gitu ya, paham ya? Jadi hubungannya R, V, A secara tingkatannya seperti ini, gitu. Nah, sekarang diferensial. Gimana sih diferensial? Diferensial itu gini notasinya ya. Misal kita punya Y sama dengan Fx ya, maka Y aksen sama dengan dfx per dx. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita misalnya punya fungsi R ya, R ini adalah fungsi dari waktu ya, maka turunannya apa? dr per dt ya. dr per dt ini berarti d ft per dt sama dengan v ya. Ribet? Nggak usah ribet, gini aja gampang ya. Kalau punya persamaan R atau singkatnya gini, V sama dengan dr per dt. Dah, ini singkatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya R sama dengan 3t kuadrat, nah maka turunannya berapa? V-nya 2 dikali, 2-nya ke depan ya, dikali 3 kali T pangkat 2 min 1 sama dengan 6T gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya R sama dengan 2 per 3 T pangkat 4, turunannya berapa? V sama dengan 4-nya ke depan dikali 2 per 3 dikali T pangkat 4 min 1 ya, sama dengan 8 per 3 kali T pangkat 3. Intinya kalau diferensial adalah pangkatnya turun. Ini rumus umumnya gimana? Turunan dari A X pangkat N, ya, turunannya adalah N dikali A kali X pangkat N min 1. Gitu ya. Nah, ini ya, turunan dari A X pangkat N adalah N-nya maju ke depan, A X, jadi AX-nya tetap ditulis, N pangkat min 1. Ya, contoh misalnya 2X pangkat 3. Turunannya tetap tulis 2X-nya. Kemudian 3-nya kali ke depan, 3 kurang 1, 2. Berarti sama dengan 6X kuadrat, gitu ya. Pangkatnya selalu turun 1. Kalau turunan dari yang koefisiennya 1, misalnya 5T, maka turunannya tinggal 5. 7T sama dengan 7, gitu. Tapi kalau 3 turunannya 0 ya. 2 turunannya 0 gitu. Jadi kalau nggak ada koefisiennya turunannya 0, kalau koefisiennya 1 maka tinggal angkanya saja gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah integral. Nah, integral bentuk umumnya begini. Kalau kita punya A X pangkat N ya, diintegralkan ini dx, nah notasinya begini ya, diintegralkan AX pangkat N, jadinya tulis lagi AX N plus 1 per N plus 1. Nah, diintegral itu pangkatnya nambah 1, kemudian ada pernya adalah per pangkatnya. Contoh 2T ya, integralnya berapa? Ya udah, tulis ulang 2T, pangkatnya kan 1 ya, tambah 1. 1 ini tambahannya dari mana ya rumusnya ya? 1 tambah 1, 2. Jadi 2 per 2, jadi tinggal T pangkat 2.
4/3 T pangkat 2. Integralnya berapa? Tulis lagi, 4/3 T pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1, 3. Jadi sama dengan 4/9 T pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, kalau integral pangkatnya 2 jadi pangkat 3. Pangkatnya 1 jadi pangkat 2. Kalau nggak ada gimana? Ya, kalau misalnya yang nggak ada diintegralkan gimana? Misalnya 3 integralnya ya langsung, berarti tambahin aja 3T gitu ya. Minus 2 integralnya minus 2T gitu. Ya, oke, itu nanti untuk lebih dalamnya lagi dipelajari di kelas 12.